Berjumpa lagi dengan saya, Ridasis Farantanajib. Kali ini saya akan membahas tentang prosedur dalam PLSQL. Creating Procedures oleh Ridasis Farantanajib, NRP 210312153, kelas 2D3 ITB. Dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom, OSIE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Objektif, tujuan pertama, mengetahui anonymous block dan named PLSQL block atau anonymous PLSQL block dari PLSQL yang sudah diberi nama. Mengetahui subprogram itu apa? Mengetahui keuntungan dari menggunakan subprogram. Mengetahui environment yang akan di-invoke oleh subprogram. Struktur dari anonymous PLSQL block seperti biasa yang selama ini kita gunakan: declare, begin, exception, atau end. Opsional ini opsi, mandatory adalah wajib hukumnya. Block structure for PLSQL subprogram atau prosedur. Jadi ada subprogram specification, header is atau s, declaration section, lalu beginnya seperti biasa, ada exception jika bisa, ada end-nya juga. PLSQL subprogram. Jadi begini, asal usul adanya subprogram itu atau prosedur itu seperti ini. Kita anggap aja ini adalah kode PLSQL yang banyak sekali. Kode repeated more than once in PLSQL program. Jadi XXX ini adalah kode yang sama antara ini dan ini itu adalah merupakan kode yang sama. Jadi merupakan boros ya istilahnya, boros paste, boros ngetik juga, atau boros copy paste. Solusinya adalah menggunakan subprogram. Ini misalkan kita namai subprogram P. Jadi hasilnya akan lebih singkat, tidak perlu banyak line, tapi tinggal manggil P, begitu saja. Keuntungan subprogram: easy maintenance, improve data security dan integrity, meningkatkan performa juga, meningkatkan pembacaan kode karena lebih mudah. What is procedure? Prosedur adalah tipe program yang dapat menjalankan sebuah aksi. Prosedur dapat disimpan di database atau skema objek untuk dilakukan dikerjakan ulang, seperti itu. Sintak untuk membuat prosedur.
create or replace. Jadi sebenarnya create ini digunakan jika tidak ada prosedur, sedangkan replace ini akan mereplace jika terdapat prosedur yang bersama. Ini parameter merupakan parameter prosedur nama, terus parameter, terus is atau s, baru PLSQL dimulai dari begin. Developing prosedur, kodenya lalu di load dan execute oleh Oracle, dikompil menjadi prosedur, lalu dieksekusi. Untuk melihat errornya, kompilasinya bisa menggunakan perintah show error. Formal versus actual parameter. Formal parameter itu adalah variabel yang dideklarasikan di subprogram itu, di parameter list subprogram itu. Ini contohnya. Terus actual parameter itu variabel atau parameter yang digunakan ketika memanggil prosedur. Procedural parameter modes. Jadi terdapat ada tipe 3, in parameter, out parameter, dan in out parameter. Berikut ini perbedaan antara in, out, dan in out. Jadi defaultnya itu adalah in, sedangkan out atau in out itu harus ditulis ya. In itu untuk memasukkan ke subprogram, sedangkan out itu mengembalikan. Seperti ini, saya baca sendiri. Lalu kita masuk ke in parameter. Jadi ini adalah namanya. Lalu in, lalu tipe datanya. Out parameter ini seperti mengembalikannya. 171 ini in, outnya 3 ini. In out parameter, jadi bisa in out, merupakan in dan merupakan out, gabungan antara in out. Maksud saya gabungan antara in dan out, jadi in out. Contohnya seperti ini, mengkonversi nomor telepon menjadi ada formatnya tersendiri. Metode untuk mempasingkan parameter. Posisi, named, dan combination. Default option for parameter. Jadi parameternya itu bisa diberi nilai default.
example of passing parameter. Contohnya dalam mengoper parameter. Declaring subprogram. Contohnya seperti ini. Terus ini adalah memanggil prosedur dari Anonymous PLSQL block. Berikut ini adalah info prosedur. Menginfo prosedur dari prosedur yang lain bisa. Jadi ini ceritanya, ini kan prosedur ya. Ini dapat menginfo prosedur yang lain. Removing prosedur. Drop prosedur, lalu namanya apa? Summary. Pada bab ini kita mempelajari prosedur adalah subprogram, action. Lalu create prosedur by create prosedur command. Dapat mengompil dan menyimpan prosedur di database. Parameter digunakan untuk mengoper data dari calling environment ke prosedur. Ada 3 parameter mode, in, dan out. Kita masuk ke latihan soal. Soal 1. Buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel jobs. Prosedur memiliki 2 parameter yang menampung kode job dan nama job. Oke, kita coba di Notepad++. Sini create untuk menambahkan add job ya. Add job parameternya nama dan ID, nama pekerjaan dan ID. Datanya sesuai job title, ID, job ID. Is begin insert into jobs. Job ID, job title. Value-nya kolom job ID, kolom job title. Value-nya ID dan name sesuai yang dipaskan oleh parameter. Lalu end add job. Kita coba compile ya menggunakan SQL plus saja. Logout, connect dengan HR. Describe jobs. Nah, berikut ini kita load dulu. Execute. Prosedur created. Tidak ada error. Berarti artinya ya. Berarti coba kita tambahi ya. Begin menggunakan pemanggilan invoke menggunakan anonymous job, add job. Maaf saya lupa. Add job, job nama sama ID parameternya.
nama ya, namanya adalah Bambung coba ya, Bambung. ID-nya 00, jangan 100 saja, jangan 99 apakah bisa tanpa menggunakan PLSQL block? Tidak bisa rupanya, jadi harus menggunakan PLSQL block. Skip dan prosedur PLSQL berjalan dengan lancar. Lalu kita coba ya, kita coba lihat select all from jobs. Nah ini Bambung, job ID 99. Oke, lalu kita masuk ke soal nomor 2. Buat prosedur UPD job untuk memodifikasi data pada database job, prosedur memiliki dua parameter, kode dan nama. Buat exception handling untuk menangani kode job jika tidak ada pada database jobs. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job. Misalkan IDDB diganti data administrator, kode IDDB diganti, titelnya diganti data administrator. Lalu coba dengan kode job yang tidak tersedia. Perhatikan apakah exception handling berjalan atau tidak. Sama seperti ini, ada kode dan nama ya, in is. Nah ini enol exception ini dideklarasikan di sini, tidak memakai section declare pada prosedur itu langsung, jadi tidak perlu declare. Begin the job. Nah ini exceptionnya, saya memakai exception manual explicit user define exception. Jika SQL not found, dan raise in all baris. Lalu kita angkat di sini in all baris dan tidak ditemukan data. Jika tidak exception ya, ini update jobs, job title sama dengan job name, where job ID sama dengan kode dari parameter. Kita coba run saja prosedurnya, apakah benar atau salah. Nah, prosedur created. Lalu kita coba di anonymous SQL, anonymous block UPD job, kita ganti kodenya kan Bambung tadi, bos eksekutif ganti. Yang Bambung tadi ganti bos eksekutif and data ini. Sekian. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita select all. Ya benar. 99 bos eksekutif. Jadi seperti ini. Lalu cobalah dengan kode job yang tidak ada. Misalkan UPD job, kita mencoba fitur history saja pada SQL Plus. Nah ini ya, kita load. Nah
Wah, banyak sekali sebenarnya. Ganti lebih bos eksekutif. Oh, ganti Rembo. Skip. Paraskill procedure successfully completed. Kok bisa? Tetapi tidak ada. Jadi sebenarnya ini ditaruh di sini. Oh, benar sih. If SQL not found, then rise inner baris. Oke. Oh, maaf titik mana? Oh, kok bisa berjalan dengan lancar? Maaf, saya potong terlebih dahulu videonya untuk membetulkan. Oke, ternyata setelah saya cari dan saya ingat-ingat, ternyata yang membuat tidak dapat berjalan adalah ini prosedurnya berjalan dengan benar ya. Ini kenapa kok tidak dapat menampilkan exception-nya? Itu karena menggunakan DBMS output line. Sedangkan saya lupa bahwa server output-nya masih off, belum tersetting on. Jadi kita setting sekalian. Begin, kita coba. Begin, opd job 999. Oh, ada ya tadi. Nah, tes gagal, terjadi exception. Ini bakal terjadi exception. Oke, and set server output on. Skip. Tidak ditemukannya job ID 99. Jadi program ini berjalan. Kembali. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kurangnya. Tapi jika merasa masih kurang, boleh tanya, komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.